Selamat datang kembali di channel Ligma Science. Terima kasih bagi yang tetap setia subscribe di channel ini. Mohon maaf, channel ini lama vakum karena lebih fokus mengurusi channel Ligma Miltek. Kali ini, kita akan kembali membahas tentang teori bumi datar. Kita akan kupas satu persatu kesalahan-kesalahan dari teori bumi datar. Mulai dari teori pada era abad ke-19 hingga era penjelajahan luar angkasa. Kita mulai dari awal mula kemunculan teori bumi datar modern, yakni sebuah percobaan yang dikenal sebagai Bedford Level Experiment yang dilakukan di Inggris pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori bumi datar modern dipelopori oleh Samuel Birley Robotham, seorang penulis dan inventor dari Inggris yang hidup antara tahun 1816 hingga 1884. Buku hasil karya Samuel Robotham yang terkenal adalah Zetetic Astronomy, Earth is Not a Globe. Buku ini menjadi acuan penganut teori bumi datar di era modern. Beberapa klaim di buku tersebut tetap digunakan oleh penganut bumi datar hingga saat ini. Pada tahun 1838, Robotham melakukan eksperimen di Sungai Bedford di Inggris. Dia menggunakan teleskop atau teropong yang diletakkan 20 cm di atas permukaan air. Dengan teleskop itu, dia meneropong perahu berbendera setinggi 3 kaki atau sekitar 90 cm. Dia melaporkan bahwa ia masih dapat melihat perahu tersebut hingga jarak 9,7 km. Seharusnya, jika sesuai tabel kelengkungan bumi, perahu itu sudah tertutup lengkungan bumi. Maka, dia berkesimpulan bahwa bumi itu datar atau flat. Robotham mempublikasikan hasil percobaannya tersebut melalui pamflet dan kemudian dibukukan. Awalnya, eksperimen Robotham ini tidak mendapat perhatian serius. Hingga pada tahun 1870, seorang pengikut Robotham yang bernama John Hampden mencoba menantang ilmuwan untuk membuktikan bahwa terdapat lengkungan bumi. Dia menjanjikan hadiah uang bagi siapapun yang mampu mematahkan percobaan Robotham. Tantangan tersebut diterima oleh Alfred Russel Wallace. Ya, dia adalah Wallace yang menemukan pemisahan jenis fauna di Indonesia Timur dan Indonesia Barat dan Tengah yang dikenal sebagai garis Wallace. Alfred Russel Wallace adalah seorang ilmuwan ahli biologi, geografi, dan pemetaan. Dia menyadari kesalahan metode yang dilakukan oleh Samuel Robotham. Untuk membuktikannya, Wallace melakukan percobaan di tempat yang sama, tapi dengan metode yang sedikit berbeda. Dia meneropong garis hitam yang diletakkan pada jembatan setinggi 4 meter dari permukaan air. Ketinggian teropong juga tepat 4 meter di atas air. Di pertengahan jarak antara teropong dan jembatan diletakkan tiang yang juga setinggi 4 meter di atas permukaan air. Dari hasil pengamatan melalui teleskop, terlihat tiang di bagian tengah lebih tinggi daripada garis hitam pada jembatan. Ini membuktikan adanya lengkungan bumi. Berarti bumi memang bulat. Kesalahan percobaan yang dilakukan oleh Samuel Robotham adalah dia meletakkan teleskop terlalu dekat ke air. Perbedaan suhu udara di dekat air dan udara di atasnya menyebabkan terjadinya refraksi atau pembiasan cahaya, sehingga perahu di kejauhan terlihat lebih tinggi dari posisi sebenarnya. Ini fenomena yang sering terjadi di mana kapal atau perahu di kejauhan pada kondisi udara tertentu kadangkala tampak terbang atau melayang. Fenomena ini yang diduga menjadi awal munculnya legenda The Flying Dutchman. Dari percobaan tersebut, juri memenangkan Alfred Wallace dan dia berhak mendapat uang hadiah tersebut. Tetapi John Hampden tidak terima. Dia menuduh Alfred Wallace berlaku curang. Hampden terus menteror Wallace dan menuntut uangnya kembali. Akhirnya, John Hampden dipenjara karena mengancam akan membunuh Alfred Wallace. Ternyata, sikap penganut Flat Earth yang susah menerima kenyataan sudah ada sejak dari dulu. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang eksperimen pengukuran jarak matahari dalam buku Zetetic Astronomy. Sampai jumpa.